Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja teman-teman sekalian. Kita baca isti'adzah. Yang sekarang akan saya bahas adalah Quran Surah Al-Lail ayat ke-11. Quran Surah Al-Lail ayat ke-11. Kita nanti fokus belajarnya itu membahas huruf-huruf hijaiyah, tapi objek bahasannya kita ambil dari Quran Surah Al-Lail ayat ke-11. Nah, ini beberapa huruf diantaranya nanti yang dia punya potensi kesalahan, ya, akan kita bahas dan kita pelajari dari objek yang ada di Quran Surah Al-Lail ayat ke-11 ini. Oke ya. Sip. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, mari kita baca isti'adzah dulu. Baru kita masuk langsung ke ayat 11 kita baca, ya. Habis itu baru deh kita pelajari. Ya, Quran Surah Al-Lail ayat ke-11 ya. Al-Lail ayat ke-11. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Oke, kita mulai ya, pelan-pelan. Bagi teman-teman yang sudah sering ikut live saya, ya, kalau ada bahasanya diulang-ulang, ya memang kita membahasnya secara berulang, dan ini sudah berjalan dari 4 tahun lalu, awal Maret 2022. Jadi kalau teman-teman ada yang ngerasa bosan, nggak apa-apa ya, silahkan di skip aja. Tapi saya akan tetap mengulang-ulang ya bahasan yang sudah kita bahas pun kita akan ulang selagi memang ada dalam ayat, ya, selagi memang ada dalam ayat. Oke ya, Bismillah. Teman-teman perhatikan, di sini kita mendapati ada huruf waw namanya. Ya, jangan sampai ada yang bilang ini huruf wa. Nah, tidak ada yang namanya huruf wa. Ini namanya adalah huruf waw. Ya, huruf waw di sini dalam keadaan berharokat. Kalau teman-teman mendapati ada huruf yang dia huruf waw berharokat, ya, ini sebenarnya salah satu huruf yang mudah. Ya, tapi itulah masalahnya. Masalahnya apa? Karena kita menganggap huruf waw itu terasa tidak sulit, ya, dan sangat mudah untuk dilafalkan, banyak orang tidak fokus melafalkan huruf waw sehingga justru jadi salah. Nah, begitu ya. Oke, apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan huruf waw? Yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman ke 107. Dibuka halaman ke 107 ya. Nah, di sini kita akan membahas huruf waw ketika berharokat. Seperti biasa teman-teman, di sini fokus kita adalah mengenal huruf hijaiyah dari segi bunyi. Ya, hal-hal yang membuat bunyinya itu tepat dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan agar bunyinya tidak keliru. Seringkali kita baca Al-Quran salah padahal kita sudah kenal dengan bentuk dan nama huruf hijaiyah. Ya, tapi ketika baca salah. Kenapa? Karena ya itu, bisa jadi kita baru mengenal huruf hijaiyah itu bentuk dan nama hurufnya. Kita belum mengenal betul-betul hakikat bunyi dari huruf tersebut. Sedangkan asas dalam membaca Al-Quran itu bunyi. Ya, oke. Nah, maka perhatikan, waw ketika berharokat kira-kira potensi kesalahan yang seringkali terjadi itu apa? Hanya 1 poin saja. Ya, apa? Tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Nah, kalau ini teman-teman lafalkan, maka teman-teman sedang tidak menyempurnakan atau mengindahkan pelafalan huruf waw kita. Contohnya, saya praktekkan di kalimat Quran Surah An-Nasr, ya, di ayat kedua. Di sini teman-teman lihat ada huruf waw berharokat. Nah, banyak orang melafalkan karena menganggap huruf waw ini huruf yang mudah. Akhirnya dia lafalkan seadanya. Contoh, perhatikan kalimat di atas nih, fokus pada huruf waw-nya, jangan sampai kita baca seperti ini. Afwajan. Afwa. Jangan begitu ya. Tapi ketika melafalkan waw, pastikan sempurnakan. Afwajan. Afwajan. Jangan cuman afwajan.
Kenapa harus dibaca muncung seperti itu? Oke, karena ternyata setiap huruf hijaiyah itu punya aturan. Nah, aturannya ini ya adalah dimulai dengan makhraj. Suara huruf hijaiyah kita ingin sempurna atau ingin maksimal dalam pelafalan, maka pastikan setiap huruf hijaiyah itu dilafalkan dari makhrajnya. Nah, makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Ya, di mana tempat keluar dari huruf waw ketika dia dilafalkan dari kedua bibir. Dalam istilah tajwidnya namanya asyafatain. Ya, kedua bibirnya diapain, Bang? Huruf waw ini posisinya maju si kedua bibir itu, seperti pengucapan huruf U. Nah, intinya ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan mulutnya seperti ini, alias apa? Maju mulutnya. Atau ada yang bilang muncung, mencucu, manyun, monyong. Ya, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, melafalkannya nggak cuman wa, tapi wa, wa. Pastikan dia muncung, pastikan dia monyong, teman-teman sekalian. Ya, wa, wi, wu. Oke ya, pastikan dia harus monyong tuh, begini. Jadi si mulut kita harus mencucu, harus monyong. Ya, pastikan monyong. Wa. Itu. Karena kalau tidak monyong, bunyi huruf waw-nya pasti tidak akan jadi maksimal. Oke. Nah, misalnya kita praktekkan di kalimat mana ya? Nih yang ini ya. Quran surah Al-Adiyat ayat kelima. Teman-teman silahkan tebak, kira-kira huruf waw yang lebih tepat yang mana? Yang A atau yang B? Yang A, fawasatona. Yang B, fawasatona. Fawasatona. Yang B, yang A, fawasatona. Yang B, fawasatona. Kira-kira huruf waw yang lebih tepat yang A atau yang B? Di kolom komentar sudah dominan menjawab yang B ya. Oke, barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang B, teman-teman. Kenapa yang A salah? Yang A kurang tepat karena huruf waw-nya tidak dibaca tidak dibaca maju mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya. Nah, intinya pastikan teman-teman melafalkan huruf waw jangan asal lewat. Mentang-mentang mudah, teman-teman asal bunyi, jangan. Urusan dunia yang sebentar aja dimaksimalkan, baca Al-Quran, ya, firman Allah yang kita baca, masa seadanya. Ya, malulah kita di hadapan Allah. Allah udah kasih kita sampai dengan hari ini, berpuluh-puluh tahun masih bisa melafalkan, masih bisa ngomong, masih bisa berbicara, masih bisa berdiskusi nih. Lidah kita, mulut kita, masa baca Quran pengen seadanya. Ya, tetap dimaksimalkan teman-teman sekalian, ya. Setidaknya huruf waw jangan sampai tidak dimaksimalkan. Sekarang teman-teman, ya, kita kembali ke dalam ayat. Itulah huruf waw yang tadi kita bahas. Sekarang ya, coba teman-teman tinggal jawab ya. Huruf waw yang saya baca sekarang pada Quran surah Al-Lail ayat ke-11 ini, kalau salah komen salah ya, kalau benar komen benar. Kita mulai ya. Fokus pada pelafalan waw-nya saja. Ya, bacaan waw saya benar atau salah? Wa ma yughni. Wa ma yughni. Wa ma yughni. Nah, kira-kira waw yang tadi saya baca itu waw yang salah atau waw yang benar? Nah, dominan di antara teman-teman sudah menjawab waw yang tadi saya baca adalah waw yang keliru. Ya, kenapa? Sudah jelas waw tadi keliru karena tidak dibaca dengan makhraj waw, yaitu memonyongkan mulut. Tadi hanya kita baca wa ma, harusnya wa ma yughni gitu. Oke, paham ya? Nah, itu hal yang teman-teman pertama harus diperhatikan ketika melafalkan huruf waw. Ya, oke, lanjut lagi. Di sini ada huruf mim. Mim saya nggak terlalu banyak bahas. Persis sebagaimana kita melafalkan huruf M. Ya, mimnya harokatnya
fathah ketemu alif, berarti dibaca maknya bukan cuma satu harokat tapi dua harokat. Ya, karena ada fathah ketemu alif, namanya mad tabi'i. Yang ini saya nggak terlalu banyak bahas karena insya Allah itu tinggal dilatih agar panjang pendeknya sesuai. Mayu, gitu ya. Oke, sekarang yang saya ingin bahas justru loncat langsung ke sini. Karena di sini ada potensi kesalahan. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Ini huruf apa ya yang saya tandai dengan warna merah? Ya, kalau misalnya ada huruf yang saya tandai dengan warna merah, maka di sini ada potensi kesalahan besar. Ini namanya huruf apa? Ini namanya huruf ghain. Ghain ya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik, ini namanya tanda sukun. Oke. Ghain, sehat-sehat Ibu Hana. Ghain ketika sukun, teman-teman sekalian, ini punya potensi kesalahan besar. Ya, oke. Ini huruf ghain, hati-hati. Ini bukan huruf fa, jangan ketukar secara bentuk nih. Ini ghain, ya. Nah, sekarang yang sudah punya buku saya untuk mempelajari ghain dalam keadaan bersukun, silahkan dibuka. Tadi kita udah belajar huruf waw ya. Nih, tadi kita udah belajar huruf waw berharokat. Sekarang kita pindah, ya. Tadi di dalam ayat ghainnya dalam keadaan sukun. Ada di halaman keberapa? Ada di halaman ke-19. Izin saya bahas ulang ini ya. Kemarin sudah kita bahas, tapi sekarang kita ketemu lagi ghain sukun, maka kita bahas lagi. Oke, bismillah. Ya, kesalahan seperti biasa teman-teman sekalian, tulisannya kekecilan nggak? Saya gedein dikit deh. Nah, ya, kesalahan, potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain sukun. Ya, kita bahas di poin ke-1 dulu. Ini ada potensi kesalahan besar. Apa? Seringkali tertukar. Tuh, saya tandai dengan warna merah. Ya, oke ya. Oke ya. Nah, perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain sukun adalah tertukar. Ingat, kalau contoh kasusnya sudah tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka itu bisa merubah makna. Kenapa? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, itu bisa merubah struktur kata. Nah, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang kita baca itu ikut berubah karena si hurufnya berubah. Makanya seringkali nih saya ingin menyampaikan, seringkali itu kita ketika belajar ngaji berkutatnya pada hukum tajwid, ikhfa, idgham, izhar, iqlab dan segala macamnya. Itu bagus, tapi please itu tidak cukup. Karena kalau hukum tajwid teman-teman benar, ya hurufnya salah ketukar-tukar, salah bacaannya, dan salahnya salah besar. Kalau salah pada hukum tajwid itu tidak menjadi kesalahan besar. Contoh, yang harusnya dibaca samar, ikhfa, teman-teman tetap baca izhar, jelas. Itu salah, tapi tidak merubah huruf. Paham ya? Nah, makanya ada kesalahan besar dan kecil, itu biar kita tahu bagaimana kita harus belajar. Ya, skala prioritas, biar tahu skala prioritas mana yang harus didahulukan, kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan berubah makna. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Ghain sukun itu potensi kesalahan besarnya adalah tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan huruf ini. Tertukar dengan huruf kha, teman-teman sekalian. Ya. Oke, contohnya gimana? Contohnya misalnya ya ini ya. Ini kemarin sempat saya sudah bahas juga. Di Quran surah Al-Lail ayat ke-1, fokus pada huruf ghain sukun, seringkali kita baca menjadi begini. Yakhsha. Nah, nggak boleh dibaca seperti itu. Karena bacaan yang barusan itu bukan huruf ghain. Ya, harusnya kita baca seperti apa? Yaghsha, bukan yakhsha. Itu ya. Oke, paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, jadi gimana caranya agar huruf ghain sukun kita ini tidak tertukar? Nah, maka kenali huruf ghain itu seperti apa. Oke, kita bahas ya. Nih, bismillah. Kita bahas. Nah, jadi kalau teman-teman merasa huruf hijaiyah teman-teman tertukar atau keliru, pasti yang pertama dicek adalah bagian ini. Ya. Ini makhraj. Makhraj itu apa? Saya ulang, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya. Oke.
Ustadz, saya baru 1 minggu belajar di sini. Alhamdulillah saya lumayan. Alhamdulillah Bunda. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, step by step aja. Ya, karena di sini saya tidak menuntut teman-teman untuk cepat bisa. Tapi teman-teman harus istiqomah, belajar pelan-pelan. Masalah cepat atau lambat bukan urusan kita. Karena masalah hasil Allah yang pegang. Ya, tapi pastikan maksimal ikhtiarnya dalam belajar. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu di mana makhraj huruf ghain, di mana tempat keluar huruf ghain. Huruf ghain itu dilafalkan keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Disebut juga ujung tenggorokan. Ya, dalam istilah tajwid namanya adnal halqi, tapi untuk istilahnya teman-teman tidak perlu hafalkan. Ya. Oke, nah sekarang ujung tenggorokan tuh di mana? Atau bagian terluar tenggorokan tuh di mana di sini? Nah, itu justru di sini teman-teman. Banyak orang melafalkan huruf ghain tertukar dengan huruf kho. Kenapa? Karena ternyata huruf kho pun dilafalkan dari tempat yang sama. Dilafalkan dari tempat yang sama. Ghain di tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan. Ternyata teman-teman sekalian, oke, huruf kho juga dilafalkan dari situ. Tuh. Lihat, kita baca deh bareng-bareng ya. Kho dilafalkan dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan. Tuh. Sama persis huruf ghain dan kho itu di sini. Makanya tidak aneh kalau misalnya huruf ghain teman-teman tertukar dengan huruf kho, itu tidak aneh teman-teman, karena memang tempat keluar mereka sama di situ. Lo, kho. Nah, kalau misalnya contoh kasusnya seperti ini, ada dua huruf yang ternyata mereka makhrajnya sama. Bagaimana kita membedakannya? Nah, maka perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia dua huruf tersebut makhrajnya sama, maka nanti bedanya dari segi apa? Dari segi sifatnya. Maka hikmah berikutnya adalah nggak cukup hanya kita mengenal tempat keluar. Karena kalau teman-teman hanya mengenal tempat keluar, kita akan bingung apa bedanya antara ghain dan kho, karena mereka tempat keluarnya sama. Ya. Terus gimana? Nah, ternyata huruf ghain dan kho itu berbeda nanti dari segi karakternya, dari segi sifatnya. Oke? Nah, sifat dari huruf ghain teman-teman ada 5. Nah, ternyata sifat ghain dan kho itu hampir sama semua kecuali beda satu. Apa? Di poin satunya. Kalau tadi kita lihat huruf ghain, perhatikan ini, dia makhrajnya sifat di poin satunya itu disebut dengan jahar. Ya, jahar itu apa? Jahar itu udara atau nafas kita tertahan, tidak mengalir. Yang mengalir pada huruf ghain hanya suara saja tuh. Oh, nah kalau teman-teman mendengarkan ada aliran pada huruf ghain, itu bukan nafas, tapi itu suara. Oh, oh, awaitani, ighfir. Nah itu yang mengalir itu suara, bukan nafas. Nah, kalau sedikit saja huruf ghain itu mengalir nafasnya, yang harusnya tertahan, jadi mengalir, maka itu yang membuat huruf ghain berubah menjadi huruf ini. Tuh. Karena huruf kho itu adalah versi dari huruf ghain, tapi dia ada nafas mengalir. Paham nggak sampai sini? Cobain aja deh teman-teman, rasain. Ya, ghain dialirkan suara tanpa nafas. Oh, oh. Tapi ketika kita alirkan nafasnya, kho, itu berubah jadi huruf kho. Huruf kho dialirkan tanpa nafas, hanya suara, nanti jadi huruf ghain. Kho tahan nafasnya, tuh. Jadi ini menarik. Nggak cukup hanya kita belajar makhraj, tapi teman-teman perlu mengenal sifatnya. Karena ada huruf hijaiyah yang dia contohnya tadi hanya bedanya dari segi nafas atau udara. Kalau nggak pakai nafas berubah jadi huruf ghain, kalau pakai nafas berubah jadi huruf kho. Sebagaimana kita melafalkan huruf zal. Za, tidak mengalir nafas. Kalau dikasih nafas berubah jadi sa. Paham sampai sini? Jadi
pastikan jangan cuman kenal bentuk huruf ya. Jangan cuman kenal banyak makhraj huruf, harus kenal sifat dari hurufnya. Biar kita bisa membedakan karakternya ya. Oke, sip. Paham gak sampai sini? Nah, sekarang kita kembali ke bahasan huruf ghain ya. Nah, jadi sekarang ketahuan, oh berarti tadi misalnya di kalimat Quran surah Al-Lail ayat 1 kita baca kok kayak huruf kho ya, yakhsha, karena udaranya mengalir. Coba deh tahan udaranya, yang dialirkan hanya suara yakhsha, pasti jadi huruf ghain. Gitu teman-teman ya. Jadi selama ini kita salah dalam membaca Quran, bisa jadi memang kita nggak kenal dengan huruf yang kita baca, bukan karena susah tapi karena nggak kenal ya. Oke, sip. Sekarang kita coba praktekkan ya di Quran surah Al-Mulk ayat ke-12. Fokus kita pada huruf ghain sukunnya. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Apakah ghain sukun saya? Manakah ghain sukun yang tepat? Ya. Apakah di contoh pelafalan A atau contoh pelafalan B? Kita mulai ya. Terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar, bukan hanya sekedar menonton ya. Terima kasih. Kalau teman-teman yang gak tap-tap layar karena ada kesibukan, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk belajar. Ya, gitu. Karena tap-tap layar teman-teman itu bentuk support yang sangat nyata bagi kami. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, maghfiratun. Yang B, maghfiratun. Ya, yang A, oke, maghfiratun. Yang B, maghfiratun. Kira-kira huruf ghain yang lebih tepat itu yang A atau yang B? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Nah ya, sip. Di kolom komentar dominan sudah menjawab yang B ya. Sampai 200 kali plus tuh yang komen ya, Masya Allah. Sip. Yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah teman-teman? Silahkan dijawab. Maghfiratun. Kenapa bacaan yang itu salah? Maghfiratun. Karena yang A itu berubah jadi huruf kho ya. Oke? Nah, betul? Tapi kenapa kok bisa berubah jadi huruf kho? Karena huruf ghainnya betul, dia keluar nafas. Kalau keluar nafas pasti beda huruf. Hanya perihal udara bisa merubah huruf. Hanya beda udara bisa merubah makna ayat. Gitu teman-teman ya. Oke ya, satu lagi untuk mengokohkan ghain sukun teman-teman. Nah, misalnya di sini ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 15. Oke. Ya, kalau ghain sukun saya benar, komen benar. Kalau ghain sukun saya salah, komen salah. Tughyanihim. 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 Kira-kira ghain sukun saya yang barusan salah atau benar? Nah, ternyata dominan menjawab bacaan ghain sukun saya yang barusan adalah salah. Kenapa? Karena sudah jelas, lagi-lagi ghain sukun kita bocor nafasnya, keluar angin ya. Kalau keluar angin atau nafas, dia berubah menjadi huruf kho. Ya, paham sampai sini? Jelas ya. Jadi jangan sampai biarkan ghain sukun itu udaranya atau nafasnya lolos. Jangan sampai. Ya, oke. Itu kesalahan pertama dari huruf ghain sukun. Dan poin satu ini kesalahannya saya tandai dengan warna merah. Kenapa? Karena dia kesalahannya besar. Mau lanjut ke kesalahan kecilnya nggak dari huruf ghain? Ada di poin 2 dan ada di poin 3. Kalau mau, ayo saya temenin. Ya, itu kita kalau cukup bahas kesalahan besar ya udah cukup sampai situ, nggak perlu dibahas poin 2 dan 3-nya. Tapi kalau pengen tahu kesalahan tersembunyi, kesalahan kecil yang dia sebenarnya tidak sampai merubah makna, tapi keliru tetap bacaannya. Oke, poin 2 saya tandai dengan warna hijau. Banyak orang ketika melafalkan ghain sukun dibaca memantulkan suara. Ya, ada nggak contohnya yang melafalkan huruf ghain kayak begini? Saya ambil contoh di Quran surah An-Nazi'at ayat ke-29. Tertera ada ghain sukun, jangan pindah fokus kita, jangan beranjak ke huruf yang lain dulu. Banyak di antara kita yang melafalkan huruf ghain sukun seperti ini. Ya. Wa al-tasya. Wa al-tasya.
wa aghtasya, aghtasya, jangan agh. Ya, kenapa huruf ghain nggak boleh ada memantul? Bang, taunya memantul dari mana sih? Ada bunyi suara tambahan setelah bunyi ghain. Contoh wa agh. Nah, ada bunyi vokal yang entah itu bunyinya apa. Wa agh, agh, agh. Nah, nggak boleh ada bunyi itu. Ya. Seharusnya gimana? Bunyi ghainnya dialirkan tanpa ada suara tambahan vokal berikutnya. Contoh, izin saya contohkan. Wa alqasya, wa alqasya, wa alqasya. Jadi suaranya dialirkan, ya, bukan dipantulkan. Betul. Emang kenapa bang nggak boleh memantul? Karena gini, kita lihat sekarang sifat huruf ghain. Nah, tadi kan kita udah belajar makhraj. Nah, sekarang kita kenali lagi. Kenapa huruf ghain tidak boleh memantul? Karena sifat huruf ghain kita lihat ada 5. Nah, kita lihat dari poin 1 sampai dengan 5, ada tidak sifat huruf ghain yang namanya qalqalah? Ada tidak sifat huruf ghain yang namanya qalqalah? Jawabannya adalah tidak ada. Karena huruf qalqalah itu hanya ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Sering kita kenal dengan susunan kalimat baju di toko. Abe, aje, ade, alto, ako. Nggak ada huruf ghain. Maka ghain jangan ngaku-ngaku ada qalqalah. Jangan sampai kita terlampau kreatif. Aduh, huruf ghain masa kalah sama huruf jim, masa kalah sama huruf ba, ada qalqalahnya. Ya bukan masalah kalah atau menang. Karena memang huruf ghain tidak punya sifat qalqalah. Ya. Oke, maka sekali lagi jangan sampai kita baca wa aghtasya tapi dialirkan wa aghtasya, wa aghtasya. Yang sudah mulai paham sampai sini boleh komen dulu di kolom komentar, kita sambil absen ya dengan komen faham. Jadi jangan sampai ada bunyi vokal tambahan pada huruf ghain sukunnya. Oke, pelan-pelan ya. Sekarang kita coba uji pemahaman teman-teman step by step. Misalnya, sekarang kita praktekkan di kalimat yang ini ya. Quran surah Yunus ayat ke-27. Fokus kita masih di ghain sukun. Kira-kira ghain sukun mana yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, ursyiyat. Yang B, ursyiyat. Yang A, ursyiyat. Yang B, ursyiyat. Kira-kira huruf ghain sukun mana yang lebih tepat menurut teman-teman dari apa yang tadi sudah kita bahas? Yang A atau yang B? Yang A, ursyiyat. Yang B, ursyiyat. Ya. Ayo. Nah, ini beda jawaban ini. Gimana coba? Gimana coba? Yang betul yang mana? A atau B? Yang jawab B maaf salah ya. Nah, belum bisa membedakan berarti teman-teman. Ya. Yang A, ursyiyat. Yang B, hampir sama karena belum kenal. Jadi bilangnya hampir sama. Bunda Hartini, Bunda Nova, belum kenal berarti. Selayaknya kita punya anak kembar, ya. Itu pasti kalau awal-awal bilangnya hampir sama. Karena apa? Karena belum kenal. Ya, oke, sip. Dominan masih salah ya. Kita ulang. Belum ngeh berarti teman-teman. Belum kenal ya. Oke, kita ulang lagi ya. Pindah ke Quran surah Asy-Syams ayat ke-11 ya. Sok, perhatikan kalau ada pantulan itu ada bunyi vokal tambahan Bunda. Ada bunyi vokal tambahan. Teman-teman harus dengarnya fokus. Kalau nggak fokus lewat udah. Ya, kayak sama aja. Pantesan pada saat baca Quran sering salah misalnya kita karena nggak sadar. Kenapa? Nggak fokus kita. Ya, fokus, konsentrasi, perhatikan.
Ya. Yang A atau yang B? Yang A bitawaha, yang B bitawaha, yang A bitawaha, yang B bitawaha. Coba yang mana? Yang A atau yang B? Ya, teman-teman harus kenal bunyi, karena kalau nggak kenal bunyi, bagaimana mau latihannya? Tahu bacaannya salah atau benar. Walaupun tetap nanti pada akhirnya harus talaki ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, dominan sudah menjawab yang B. Oke, paham sampai sini teman-teman nggak? Jadi bunyi adanya pantulan itu dia ada bunyi vokal tambahan, biasanya berupa bunyi e teman-teman. Biltol. Nah, nggak boleh bitol. Yang tepat adalah yang B. Dia nggak ada bunyi vokal tambahan. Bitol. Tuh, nggak, bukan bitol. Bukan gitu kan? Gitu ya. Nah, kenapa huruf yang dia nggak punya sifat kolkolah, contohnya kayak huruf goin, tapi kesalahannya itu sering kali dipantulkan, memantulkan suara. Karena kita merelaksasi si bunyi huruf goinnya, si makhrajnya itu harus dikencengin terus. Si makhrajnya jangan dilepas dulu, jangan direlaksin dulu teman-teman, terus kontraksiin dulu, bitong, dialirkan terus. Ya, bitong, kalau dia direlakskan, bitong, ah jadinya gitu. Karena teman-teman lepas bunyi huruf goinnya, karena teman-teman lepas makhrajnya, karena udah nggak kita tekan lagi si makhrajnya, jadinya gitu. Bitong, ada bunyi e, jangan dilepas, tekan terus di bagian makhrajnya. Bilto, bilto, biltong, waha. Suaranya harus dialirkan. Ya. Oke. Jelas ya? Paham ya? Nah, ini teman-teman harus hati-hati betul, karena ada di Quran surah Al-Fatihah ayat keberapa? Ayat terakhir, ayat ke-7. Ya. Nanti kita bahas ya, lanjut dulu, belum selesai goin sukunnya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, jangan sampai tertukar dengan huruf kho. Yang kedua, goin sukun jangan sampai memantulkan suaranya. Dan poin yang ketiga adalah dilafalkan tidak sempurna kadar tebalnya. Saya pengen tanya teman-teman sekalian, huruf goin itu termasuk ke dalam huruf yang karakternya tebal atau huruf yang termasuk karakternya tipis? Silahkan dijawab di kolom komentar. Ya, huruf goin itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis? Nah, ya, dominan sudah tepat menjawab tebal. Jadi gini teman-teman yang baru pertama kali gabung atau belajar, jadi huruf hijaiyah itu nanti dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang dia karakternya tebal, ada kelompok yang dia karakternya tipis. Ya, nah huruf goin ini kalau teman-teman belum tahu, ini saya izin yang dari tadi teman-teman lihat panduan belajar, ini buku saya sendiri ya. Sekarang kita lihat, tadi kita udah kenal makhraj huruf goin di mana, beberapa sifat dari huruf goin apa. Nah, sekarang teman-teman mesti tahu huruf goin itu apakah termasuk ke dalam huruf yang tebal atau apakah dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, huruf goin itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Kita lihat dulu bagian kata tafkhimnya. Tafkhim itu artinya dia tebal, teman-teman. Jadi kalau dia hanya tulisannya tafkhim saja, maka dia selalu dibaca tebal. Ya, tapi ketika ada tulisan tafkhimnya, ada tulisan nisbi, maka ini maknanya apa? Oke, saya baca ya, di buku saya sudah ada penjelasannya nih. Tafkhim nisbi adalah huruf yang dibaca dengan tebal, namun dalam berbagai atau kondisi tertentu, kadar dari ketebalannya itu berkurang atau melemah. Contohnya, ya, kalau huruf goinnya berharokat, dia akan berkurang kadar tebalnya ketika dia berharokat kasroh. Nah, tapi kan tadi bahasanya goin sukun, Bang. Nah, goin sukun itu akan dibaca ketebalannya berkurang ketika goin sukunnya didahului oleh huruf berharokat kasroh. Contoh kalimatnya misalnya irfir. Goin sukun sebelumnya ada hamzah kasroh misalnya. Itu nggak dibaca tapi irfir itu. Nah, tapi lanjut dulu, Bang.
Berarti kalau misalnya ada huruf yang tafkhim, berarti ada huruf tafkhim itu kan tebal. Berarti ada huruf yang tipis dong. Ada. Contohnya apa misalnya? Contohnya kita ambil yang ini aja. Nah, ha atau sering saya sebut dengan ha kecil. Huruf ha ini termasuk ke dalam huruf yang tuh bukan tafkhim ya tulisannya, tapi tarqiq. Tarqiq itu apa? Huruf yang dibaca dalam keadaan yang tipis. Gitu teman-teman sekalian, tuh suara yang ringan ya. Nah sekarang poin utama untuk membedakan huruf yang tebal dan tipis itu seperti apa? Satu hal, lihat di buku saya di poin ketiga. Karena huruf H kecil itu adalah huruf yang tipis, maka lihat sifat poin ketiganya, nama sifatnya apa? Istifal. Istifal itu artinya apa? Pangkal lidah yang terhampar. Berbeda contohnya dengan huruf ghain. Karena huruf ghain itu tebal, maka sifat poin ketiganya bukan istifal, tapi isti'la. Terangkat bagian pangkal lidahnya. Itulah faktor utama yang membuat huruf tebal menjadi tebal dan huruf tipis menjadi tipis. Perbedaannya adalah dari pangkal lidah, teman-teman sekalian. Kalau kita ibaratkan ini lidah kita, ya, pangkal lidah tuh yang mana? Perhatikan baik-baik. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah itu lidah bagian terdalam dari lidah kita, itu yang ini nih. Nah, kalau huruf tipis dia datar begini, nggak naik, dia rileks, terhampar di bawah begini ya. Tapi kalau dia tebal, dia akan naik ke atas. Nah, dia akan naik ke atas, teman-teman sekalian. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita praktekkan. Berarti ghain sukun ini sekarang yang saya ingin fokuskan adalah ketika ghain sukunnya dibaca harus tebal. Banyak orang melafalkan ghain sukun tidak sempurna kadar tebalnya. Contoh, saya ambil di kalimat yang ini lagi ya. Quran surah Al-Lail ayat ke-1. Kalau pangkal lidah kita nggak diangkat, bunyinya begini. Yal. Kalau diangkat, Yalsha. Kalau nggak diangkat, Yalsha. Kalau diangkat, Yalsha. Kalau nggak diangkat, Yalsha. Pastikan harus diangkat pangkal lidahnya. Kalau nggak diangkat, nggak tebal bunyi huruf ghainnya. Ya, oke. Paham nggak sampai sini? Coba nih, saya praktekkan ya. Misalnya di kalimat ini, ya. Quran surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Fokus teman-teman di huruf ghain sukunnya. Perhatikan, kira-kira ghain sukun mana yang kadar tebalnya lebih sesuai? Ya, yang A wal baghdau. Yang B wal baghdau. Yang A wal baghdau. Yang B wal baghdau. Kira-kira mana pelafalan yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar, saya lihat. Dominan menjawab yang B ya. Yang tepat adalah yang B. Bagus, teman-teman sudah bisa membedakan tuh. Ya, yang A kurang tepat karena dia kadar tebalnya kurang maksimal. Kenapa bisa? Karena pangkal lidahnya yang A itu pasti kurang terangkat. Jelas ya? Paham sampai sini ya teman-teman sekalian ya? Nah, gitu. Jadi pastikan pangkal lidah teman-teman tuh terangkat. Kalau tidak terangkat, tidak akan tebal bunyinya. Ya. Oke, nah itulah 3 hal yang teman-teman harus perhatikan dan praktekkan ketika melafalkan huruf ghain sukun. Nah, sekarang kita coba aplikasikan dulu. Kenapa kita bahas ghain sukun pagi ini? Karena tadi dalam Quran surah Al-Lail kita mendapati ada huruf ghain sukun yang warna merah ini. Oke, sekarang kita coba praktekkan ya dan aplikasikan bahasan yang tadi sudah kita pelajari dan latih bersama. Ya. Oke, sip. Sekarang, kira-kira bacaan ghain sukun yang saya akan baca, kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke, kita mulai. Nah, perhatikan, kalau benar komen benar, kalau salah silakan komen salah. Perhatikan baik-baik.
Wa ma yukhni anhu. Wa ma yukhni anhu. Kira-kira goin sukun yang tadi saya baca itu salah atau benar? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Ya, salah atau benar? Kita lihat dominan menjawab salah. Sampai yang jawab salah itu ada berapa kali? Hampir 250 kali di kolom komentar. Oke ya. Baik. Kenapa salah? Silakan teman-teman jawab. Kenapa huruf goin sukunnya salah? Wa ma yukhni. Karena huruf goinnya berubah menjadi huruf kho ya. Kenapa bisa kok huruf goin yang harusnya kita baca goin kok bisa berubah jadi huruf kho? Wa ma yukhni. Kenapa bisa jadi huruf kho yang keluar? Karena goin yang harusnya cukup mengalir suara tanpa nafas, teman-teman alirkan dengan angin. Teman-teman alirkan dengan udara. Akhirnya goin dan kho bedanya cuma dari segi nafas. Maka pastikan jangan dibaca yukhni, tapi kita coba tutup nafasnya. Jalur udaranya jangan sampai keluar. Oke, sekarang kita coba ya. Kalau yang sekarang kira-kira huruf goin saya salah atau benar? Wa ma yughni. Wa ma yughni anhu maluhu, dan seterusnya. Kira-kira yang barusan goin sukun saya salah atau benar? Silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Kalau salah komen salah, kalau benar silakan komen benar. Salah, benar. Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar, tapi dominan masih menyalahkan bacaan saya yang tadi. Yang ini sebenarnya sudah jauh lebih tepat dibanding sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya ghain kita tertukar jadi kho. Wa ma yukhni. Itu kesalahan besar. Tadi saya coba perbaiki tapi masih salah ya. Walaupun salah tapi sudah lebih baik. Tapi masih salah. Salahnya apa? Ghain sukunnya dibaca memantul. Sekarang dia sudah menjadi huruf ghain tapi sifatnya mengada-ngada. Apa yang diadakan? Qalqalah. Harusnya nggak boleh ada. Wa ma yughni, bukan yugh, nggak boleh ada gh-nya. Seharusnya kita baca gimana? Coba kalau yang sekarang kira-kira huruf ghain saya sudah tepat atau belum? Berarti jangan sampai berubah jadi huruf kho. Yang kedua jangan sampai mantul, gitu kan? Oke, kita coba ulangi. Wa ma yughni anhu. Wa ma yughni anhu. Kalau yang ini kira-kira bunyi huruf ghain sukunnya sudah lebih proporsional atau belum? Wa ma yughni. Nah, yang ini insya Allah lebih tepat ya. Karena bunyi vokal tambahan berupa e-nya itu udah nggak ada. Kalau ada bunyi tambahan berupa e di ujung pelafalan ghain sukun, maka itu pasti dia memantul. Wa ma yugh. Harusnya wa ma yugh. Nggak ada bunyi e-nya. Wa ma yughni. Paham ya? Sip, itu teman-teman harus perhatikan ghain sukun ini. Kenapa? Karena ini ada di Quran surah Al-Fatihah. Contoh, sekarang kita praktekkan deh. Karena ini ada urgensinya sama surah Al-Fatihah. Nih, ayat ke-7. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sekarang fokus ke ghain sukun. Ghain sukun saya benar atau salah? Lanjut ke surah Al-Fatihah nih. Mumpung bisa sekalian kita bahas. Ghairil maghdubi. Yang itu ghain sukunnya salah atau benar? Ini langsung kita praktekkan pada surah Al-Fatihah. Ya, rukun dalam sholat. Salah ya, hati-hati. Berarti kalau baca seperti barusan yang saya contohkan, jangan sampai kejadian. Kalau dibaca begitu, ghainnya itu salah. Ghairil Nah, itu kalau ada yang masih baca begitu salah, karena itu berubah menjadi kho. Ghainnya bocor nafasnya. Harusnya ghain itu mengalir suara tanpa nafas.
Jangan pula ketika teman-teman baca ghain sudah mengalir suara tanpa nafas, teman-teman baca begini. Ghairil maghdubi. Ada yang baca begitu? Ghairil gedu, nggak boleh ada gedu. Ghairil nggak boleh, tapi nggak boleh memantul, dialirkan. Sudah kita ketahui ghain nggak punya sifat qalqalah. Ghairil bedakan dengan bukan tapi maghdubi gitu ya. Nah itu jadi ghain sukun urgensi untuk teman-teman pelajari karena ada di surah Al-Fatihah gitu ya. Nah tapi izin yang sedang kita fokuskan adalah sekarang Quran surah Al-Lail dulu. Nanti Al-Fatihah kita bahas di weekend ya, di weekend akhir pekan ya. Oke, berarti jangan sampai memantul, jangan sampai berubah jadi kha. Wa ma yughni anhu. Nah, pindah ke sini sekarang. Ya. Setiap huruf yang saya blok dengan warna merah, teman-teman sekalian, ini berarti ada potensi kesalahan besar. Kalau bukan warna merah, berarti potensi kesalahan besarnya kecil, bahkan hampir tidak ada. Ya. Oke, kita mulai. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ya. Ini namanya huruf apa? Yuk, harus tahu. Hati-hati kalau teman-teman jawab ini huruf A, maka itu tetot. Ya, ini namanya adalah huruf ain. Ketika dia belum berharokat, nama asli hurufnya adalah huruf ain. Ya. Nah, huruf ain ini juga menjadi huruf yang sangat penting untuk kita perbaiki. Kenapa? Perhatikan kenapa? Karena ain juga ada di surah Al-Fatihah. Ya, oke. Ain ketika berapa ini? Ainnya bukan ketika sukun, bukan ketika tasydid, tapi ainnya di sini dalam keadaan berharokat. Maka yang sudah punya buku saya, tadi kita sudah belajar huruf wawu, huruf ghain. Tuh ya, tadi udah belajar huruf ghain sukun, sekarang pindah ke ain. Ainnya bukan ain sukun ya. Nih, bukan ain sukun, yang kita cari ain harokat. Nah, sip. Buka teman-teman di buku saya halaman ke-10. Ain ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah apa? Nih, poin 1. Tertukar, seringkali tertukar. Ingat baik-baik, kalau kesalahannya sudah tertukar, please jangan lagi teman-teman ini anggap sepele. Karena sekali lagi tertukar huruf itu bisa merubah makna, merubah struktur kata, makna ayat, arti ayat, terjemahan ayat berubah. Ya, emang huruf ain ini seringkali tertukar dengan huruf apa? Huruf ain seringkali tertukar dengan huruf, tertukar dengan huruf ini. Sepakat atau tidak? Nih, seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Contohnya gimana bang? Contohnya begini. Kita ambil di Quran surah Al-Kafirun ayat keempat. Fokus pada bunyi pelafalan ainnya. Jangan sampai kita baca seperti ini. Abidun. Abidun. Di sini huruf ain. Ya, bukan abidun. Harusnya abidun. Beda nggak bunyinya teman-teman? Coba harus kenal dengan bunyinya. Beda nggak antara abidun dengan abidun? Beda ya. Sekarang saya izin bertanya dulu. Oke, saya izin bertanya dulu. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ainnya masih sering kali tertukar dengan hamzah? Yang harusnya yang harusnya teman-teman baca yang harusnya dibaca teman-teman baca i. Oke, baik ya, alhamdulillah udah enggak lagi, saya masih baik. Gini kita pelajari pelan-pelan ya. Kenapa huruf ain teman-teman seringkali tertukar dengan huruf hamzah? Ada yang tahu? Nih kita bahas ya. Sudah pasti kalau teman-teman hurufnya salah, pasti ada gangguan pada bagian ini. Pasti ada yang terganggu di bagian ini. Setiap huruf hijaiyah, kalau bunyinya ingin tepat, ya, kalau bunyinya ingin lebih sesuai, maka perhatikan dulu bagian awal ini. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar.
Nah, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya tempat dia diproduksi, tempat dia keluar, awal mula dia keluar. Awal mula keluar huruf ini sangat penting untuk output bunyi yang tepat. Ya, oke ya. Nah, di mana makhraj huruf ain? Dia dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Dalam istilah tajwid namanya wastul halqi. Oke. Aduh, Bang, di mana itu, Bang? Di sini. Lihat titik berwarna putih. Nah, ain itu kalau bunyinya ingin tepat, nekennya harus di sini. Tepatnya pada bagian katup epiglotis. A, 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 ai, au, ai, au. Nah, harus tepat dari bagian tengah tenggorokan. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang melafalkan ain berubah jadi hamzah? Kita lihat, makhraj hamzah dari mana? Nih, so kita lihat nih. Makhraj hamzah dari tengah tenggorokan bukan? Kita lihat. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Makhraj hamzah itu dilafalkan dari tenggorokan paling bawah atau dari tenggorokan pangkal. Berarti alasannya kenapa bisa jadi hamzah? Karena teman-teman melafalkannya di sini. Kalau ain tadi di mana? Ain di sini. Naik di tengah tenggorokan. Beda sedikit teman-teman menekan bagian tenggorokan, huruf yang keluar bisa beda. Padahal cuma beda antara tengah dan pangkal. Tapi yang terproduksi outputnya beda bunyinya kan. Nah, kalau teman-teman masih ngerasa, oh, kok berubah jadi berarti tandanya ini kurang naik ke sini. Karena di sini tempat keluar huruf ain, di sini berkontraksinya. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa naikin bunyi hamzah ini biar jadi ain Caranya gimana? Caranya saya sering kasih istilah apa? Coba agar bunyi hamzah kita naik ke huruf ain ke sini menjadi gitu ya. Caranya pastikan tekan lebih kuat tenggorokan kita. Karena ketika melafalkan hamzah itu kita memang tidak perlu effort yang terlalu kuat, teman-teman. Hamzah itu dilafalkan santai aja. A, I, U, nggak perlu yang neken banget tengah tenggorokan kita. Tapi kalau sudah melafalkan ain, dia harus lebih effort lagi. Tekan lagi tengah tenggorokannya. Jadi kayak lebih menyempit si tenggorokan itu. Kalau hamzah itu nggak menyempit, teman-teman, kayak I, U. Tapi kalau ain tuh rasanya tuh lebih menyempit. Makanya saya selalu bilang, kalau ingin menaikkan pangkat tenggorokan kita jadi hamzah jadi ain, coba lebih ngeden lagi. I, au, ai. Nah, itu harus ditekan lagi. Karena kalau teman-teman nggak neken, jadinya gitu terus. Jadinya jadi hamzah terus. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, yuk kita lanjutin lagi teman-teman ya. Nah, jadi pastikan huruf ain teman-teman itu lebih ditekan lagi agar bunyinya tidak menjadi hamzah. Abidun. Tapi tekan lagi. Abidun. Harus mau menekan kuat-kuat tengah tenggorokannya. Kalau nggak ditekan ya terus jadi hamzah. Harus dipaksakan dulu teman-teman, biar organnya terlatih. Karena kan kenapa huruf ain itu susah? Coba, bukan susah bunda, cuman nggak pernah kita latih. Kita hidup sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Selama ini ngaji huruf ainnya, nggak pernah dilatih organnya tuh, organ tengah tenggorokannya. Maka tidak aktif kan, tidak terlatih. Nah, makanya sulit. Bukan sulit, memang belum terlatih. Dan bisa jadi belum pernah dilatih. Ai, au, ya, oke, sip. Nah, sekarang coba kita praktekkan lagi. Nih, di Quran surah Al-Qari'ah ayat ke-7. Minimal teman-teman bisa membedakan ya, mana yang hamzah, mana yang ain. Oke, coba.
Mana ain yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Perhatikan baik-baik. Yang A isyatin, yang B aisyatin. Kira-kira huruf ain yang lebih tepat yang A kah atau yang B? Silahkan jawab di kolom komentar. Yang A kah atau yang B? Ya. Oke, dominan teman-teman sudah menjawab dan jawabannya adalah yang B. Oke ya, yang B ya. Tuh, sampai 200 kali yang jawab B tuh. 200 kali lebih. Oke, kenapa yang A salah? Yang A salah karena huruf ainnya tidak dibaca ain. Yang A itu huruf hamzah isyatin. Harusnya aisyatin, itu yang B. Ya, jelas sampai sini. Pagi ini semangat gak teman-teman pagi ini? Pagi ini semangat, ini ada semangatnya. Ya, terima kasih untuk jiwa-jiwa ya, diri-diri dan sahabat-sahabat yang tidak perlu saya ingatkan untuk tap-tap layar. Ya, sekali lagi bentuk nyata teman-teman support live kami adalah dengan tap-tap layar. Itu bentuk support nyata dan Allah Maha mengetahui siapa yang support live ini. Ya. Oke, kecuali teman-teman lagi sibuk, nggak perlu maksain tap-tap layar. Lanjutin pekerjaannya sambil nonton sudah luar biasa. Ya. Oke, sip. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Coba satu lagi. Misalnya, nah, di Quran surah Al-Humazah ayat ke-7. Ya. Mana huruf ain yang lebih tepat? Oke, yang A atau yang B? Yang A. Tali'u. Yang B. Tali'u. Kira-kira mana huruf ain yang lebih tepat? Yang A kah? Yang B kah? Silahkan dijawab. Kalau yang tepat yang A, komennya A. Kalau yang tepatnya B, silahkan komentar B. Ya, kita lihat jawaban terbanyak menjawab apa? A, B. Dominan menjawab yang B ya. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Ya, yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena jadi hamzah. Ya. Ini ibu-ibu kayaknya lagi pada sibuk masak buat besok ya. Ya, betul nggak? Lagi siap-siap masak buat besok ya. Ada yang di sini nonton live saya sambil masak? Ada. Iya, boleh. Yang sambil masak nggak perlu tap-tap layar. Yang sambil ada kegiatan nggak perlu tap-tap layar ya. Tapi yang lagi santai, please bantu saya tap-tap layar. Ya, bantu syiar ini teman-teman sekalian. Ya. Oke, lanjut. Itu kita baru bahas kesalahan poin 1 ya. Oke, ain berharokat tadi berarti apa? Jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah. Itu kesalahan yang besar. Nah, sekarang kita bahas kesalahan kecil. Ya, kesalahan kecilnya. Oke, ain berharokat ini kesalahan yang sering kali terjadi ya, ada di poin kedua nih. Apa? Suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau, atau kalau bahasa Sundanya ngirung atau bindeng. Ya, oke, misalnya gini teman-teman. Ya, perhatikan di sini. Quran surah At-Takatsur ayat ke-8. Banyak orang melafalkan huruf ain itu biar terdengar lebih fasih padahal bacaannya salah atau kurang tepat atau kurang maksimal. Itu dibaca begini. An-na'imi. An-na'imi. Ini apalagi menarik nih. Ya, sebelum huruf ainnya ada huruf nun ya, yang notabene dia huruf yang masuk ke dalam rongga hidung ketika makhrajnya dibaca ban, dan setelahnya ada huruf mim. Ini pun huruf-huruf yang masuk ke rongga hidung ketika makhrajnya aktif. Nah, di sini ada ain tengah-tengahnya, jangan sampai ke bawah nun dan mimnya. An-na'imi. Nggak boleh. Itu bacaan salah itu. Ya, itu bacaan yang kurang tepat. Ya, kenapa? Karena ainnya sengau. Harusnya kita baca an-na'imi. Beda nggak bunyinya antara na'imi dengan na'imi? Beda nggak teman-teman? Ya.
Jadi nggak boleh sengau, nggak boleh kayak bindeng ngirung gitu masuk ke dalam rongga hidung, tidak boleh. Ya, saya akan bantu jelaskan. Teman-teman perhatikan baik-baik, perhatikan ya. Nih, tadi kan kita sudah tahu makhraj huruf ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Nah, kalau teman-teman lihat jalur dan alur mengalirnya suara dari huruf ain itu dari tengah tenggorokan itu ke rongga mulut. Lihat ya, bukan ke rongga hidung. Ya, ke rongga mulut, bukan ke rongga hidung. Nah, biasanya orang itu nyampur ya, ke rongga mulutnya ada tapi rongga hidungnya ada. Jangan full semuanya ke rongga hidung. Bang, jujur kalau saya pribadi saya belum bisa ngeh. Siapa yang belum bisa ngeh, belum sadar bacaan saya bacaan ain saya masuk ke rongga hidung atau tidak? Siapa yang masih belum ngeh, belum sadar? Saya masih bingung nih, ain saya itu sengau atau tidak? Kalau ada boleh komen saya. Takutnya teman-teman saya bahas sengau, teman-teman masih bingung. Aduh, saya itu sengau nggak ya? Saya masih bingung saya sendiri. Bacaan saya ini sengau atau tidak gitu. Nah, cara memastikannya gini. Teman-teman. Ya. Misalnya saya praktekkan pada pola latihan yang ini ya. Ada ain fathah, kasroh dan dhammah. Sekarang teman-teman baca berulang au, tapi dalam keadaan membuka tutup hidungnya. Sengau itu kan suara yang masuk ke dalam rongga hidung ya. Maka cara ngeceknya teman-teman sekalian ya, kita coba lafalkan pola latihan di atas sambil tutup buka hidung kita. Ya. Contoh bacaan yang masuk ke dalam rongga hidung adalah ketika kita lafalkan huruf ainnya, lalu kita cek dengan tutup buka hidung kita, kalau suaranya berubah-ubah, karakter bunyi ainnya, maka itu masuk ke dalam rongga hidung. Atau disebut dengan sengau tadi. Nih, perhatikan. Harusnya gimana? Harusnya lebih stabil yang awal atau yang kedua? Ketika dibuka tutup hidung. Lebih stabil yang awal atau yang kedua? Coba tolong jawab. Yang pertama begini. Yang kedua yang kedua kan? Berarti yang benar yang ke satu atau yang kedua? Kan lebih stabil yang kedua nih. Yang pertama berubah-ubah. Berarti yang tepat yang ke satu atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa yang ke satu salah? Kenapa yang ke satu ini salah? Kenapa yang ke satu salah? Karena sengau. Buktinya apa? Buktinya kalau sengau itu kan suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Cara kita cek masuk atau tidak, tadi ketika ditutup, suaranya berubah-ubah, berarti ada indikasi suara masuk ke sini. Harusnya kalau tidak masuk hidung, itu mau diteken kek, mau ditutup kek, mau dibuka kek, bunyi ainnya ya tetap begitu. Bang, saya baca udah nggak masuk hidung bang. Misalnya gini, a i u, itu salah atau benar? Bang, ini saya udah gak masuk hidung bang. A i u, tuh stabil. A i u, salah nggak? Salah atau benar? Lah, kenapa salah? Kok salah? Kan nggak berubah-ubah suaranya. Coba jelaskan kenapa nggak benar? Kan nggak boleh masuk hidung. Itu tadi nggak berubah karena itu hamzah. Tadi teman-teman sudah kenal bunyi. Karena yang barusan ya jelas gak masuk hidung, orang itu hamzah. Paham sampai sini? Jangan sampai karena mencari tidak masuk hidung biar gak sengau malah jadi hamzah juga. Jangan. Tetap harus ain. Berarti teman-teman sudah kenal bunyi. Paham gak sampai sini? Yang belum paham gak apa-apa. Kita live di TikTok itu rutin setiap hari udah mengulang-ulang seperti ini 4 tahun.
Jadi saya berharap teman-teman yang sudah mengikuti live saya sejak awal dulu, kalau bosan nggak apa-apa, sangat wajar sekali. Tapi saya tidak akan mengubah cara penyampaian saya. Saya akan terus mengulang-ulang bahasan huruf ini. Paham ya? Gitu ya. Jadi jangan sampai nggak pengen masuk hidung malah jadi hamzah, a i u, ya nggak gitu juga. Tetap harus jadi ain. Lebih baik jadi ain dulu tapi masuk hidung. A i au nggak apa-apa deh. Sengau dulu daripada ainnya jadi hamzah. Itulah yang disebut dengan skala prioritas. Jadi jangan sampai karena teman-teman, aduh, teman-teman biar nggak masuk suaranya masuk ke dalam rongga hidung, justru jatuh ke dalam kesalahan poin 1 tadi, apa, tertukar dengan hamzah. Jangan. Lebih baik ainnya sengau dulu masuk rongga hidung daripada ainnya tertukar jadi hamzah. Karena kalau ainnya tertukar jadi hamzah, salahnya besar. Paham nggak maksud saya, teman-teman? Bisa bisa difahami atau tidak? Ya, jelas ya, gitu. Oke, sip. Mau kuis nggak? Ya, sekarang tren kuis ada di live ngaji mana-mana, di live ngaji yang lain ya. Ya, bener nggak? Oke, alhamdulillah, gitu ya. Yang satu ada kuis, semua ngikutin kuis, ya. Alhamdulillah, berarti banyak di antara sahabat-sahabat kita saling memotivasi satu sama lain. Ya, yang satu nggak ada kuis, hilang kuisnya, gitu ya. Oke, baik, perhatikan. Ya, misalnya di kalimat yang ini, teman-teman. Ya, di Quran surah Al-Falaq ayat ke-1. Mana pelafalan yang tepat, teman-teman sekalian? Apakah yang A atau yang B? Kita mulai ya. Yang A, a'udzu. Yang B, a'udzu. Ya. Yang A atau yang B? Yang A, a'udzu. Yang B, a'udzu. Coba silahkan. Yang A atau yang B, teman-teman? Nah, kita lihat ya. Yang A, a'udzu. Yang B, a'udzu. Yang tepat adalah yang B ya. Tuh, sampai hampir 200 kali. Kenapa yang A salah? Karena yang A itu ainnya sengau. Ya, ainnya masuk ke dalam rongga hidung. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Paham? Halo, jelas? Bisa difahami? Jelas sampai sini? Jadi jangan sampai ain kita itu masuk ke dalam rongga hidung. Cara latihannya gimana? Cara latihannya gini. Betul-betul lafalkan huruf ain dari tengah tenggorokan, tapi full dalam keadaan hidung tertutup. Kalau dia masih terasa ada getaran di hidung, kerasa ada kayak geli-geli gatal-gatal di hidung, jangan biarkan hidungnya bergetar, tapi tetap harus dari tengah tenggorokan, jangan jadi hamzah, jangan, tetap dari tengah tenggorokan, tapi jalurnya jangan masuk hidung. Hidungnya ditutup. Latih. Paham? Jelas? Oke. Ya gitu ya. Jadi pastikan ainnya dia terus jangan sampai masuk ke dalam rongga hidung. Ya, paham ya? Nah, itu setidaknya 2 kesalahan yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ain berharokat. Jadi jangan ada getaran ke hidung, Ustadz. Betul, jangan ada getaran ke hidung. Kalau ke hidungnya bergetar berarti ada suara yang masuk ke situ. Ya. Nah, sekarang nih ya, kita praktekkan ke Quran surah Al-Lail yang lagi kita bahas. Huruf ainnya ya. Fokus di huruf ainnya. Kalau bacaan ain saya salah, komen salah. Kalau ain saya tepat, komen tepat. Ya. Wa ma yughni anhu. Kira-kira huruf ain saya yang barusan salah atau benar?
Wa ma yughni anhu. Silakan dijawab. Waduh, pada nyalahin saya nih. Salah bacaan saya ya? Salah. Oke, baik tuh. Pada nyalahin saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah katanya bacaannya. Bacaan ayatnya salah ya. Salahnya apa teman-teman? Tolong dikoreksi ya. Dengan alasannya ya. Biar saya bisa perbaiki. Salahnya apa ya? Wa ma yughni anhu. Salah karena dia dibaca menjadi hamzah ya. A gitu tadi kan? Oke, berarti salah makhrajnya. Oke, kalau sekarang saya coba ulang, masih salah atau sudah benar? Wa ma yughni anhu. Yughni anhu. Yang ini salah atau benar? Silahkan jawab. Wa ma yughni anhu. Nah, dominan menjawab benar. Baik. Bacaan yang ini memang lebih benar dibanding yang sebelumnya. Tapi hakikat benarnya belum betul-betul hakiki dia. Belum betul-betul benar. Tetot. Nih, ya. Bedakan dengan yughni an, bukan an. Tetot. Kenapa pakai sengau? Beda nggak bunyinya? Antara anhu dengan anhu. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Ya, kenapa teman-teman tadi menganggap benar? Karena bunyinya nyaru sama huruf nun. Nah, nanti kalau misalnya apalagi ini ain, dia punya potensi kesalahan masuk hidung. Setelahnya adalah huruf nun yang di sini nun sukun, itu pasti masuk hidung. Udah, ke bawah ainnya udah. Ke bawah sama huruf nun udah. Nah, jangan. Dulu jelaskan. Baru baru masuk hidung. Bukan an, tapi an, bukan an. Nah, ya, hati-hati ya. Nah, jadi harus kenal dengan bunyi huruf. Ya, gitu. Oke? Nah, jadi tadi dominan yang berikutnya jawaban teman-teman salah. Karena jawabnya benar. Tapi sudah lebih benar memang dibanding kesalahan yang pertama, yaitu jadi hamzah. Perlu dibiasakan penyimakan kita. Ya, jelas ya? Sip. Jadi bacaan yang insya Allah lebih tepat, perhatikan bunyi ainnya. Wa ma yughni an, bukan an, tapi anhu. Bisa difahami nggak teman-teman? Saya pengen teman-teman yang belajar di room live saya ini fokus terhadap bunyi dan bacaannya. Ya. Saya bermohon sama Allah, ya Allah, semoga teman-teman yang terus bantu live kami dengan tap-tap layar. Tap-tap layar itu berfungsi luar biasa, teman-teman. Tap-tap layar itu berfungsi luar biasa untuk membuat live kita menjangkau ke lebih banyak orang. Sehingga makin banyak orang yang masuk room live live ngaji di TikTok itu untuk ngaji. Bukan live yang lain, bukan nonton yang gak bermanfaat, apalagi ada anak cucu kita di sana. Ya. Oke. Jelas ya? Sip, jangan sampai bunyi ainnya tertukar. Sip. Oke. Seneng nggak belajar huruf hijaiyah, teman-teman? Saya pengen tanya dulu. Seru nggak belajar huruf hijaiyah? Operator boleh silakan. Seru ya? Seru ya? Paham ya? Oke, ada operator? Nggak ada nih operatornya nih. Ada. Baik, ya. Nah,